Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam Gelap. Syekh atau Ilah, Sang Hyang Gajasora. Sangkuni sudah banyak cerita kepada saya. Bagaimana dengan 40 hari kita? Siapa nama Atuilah? Garudo Ireng. Sekejam inikah diriku? Bismillah. Sahabat Syiar yang berbahagia, kali ini tim Syiar Dalam Gelap telah berada di Pantai Kramat yang berlokasi di Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Banyaknya interaksi makhluk yang agresif membuat liputan kali ini sangat menegangkan. Sang Hyang Gajasora. Apakah betul mereka sudah Islam? Siapa yang ada maksud? Raden Saka. Jangan pernah kalian mengurusi bangsa kami, terutama di kediamanku. Dan Rimau Kasalendra yang datang menuntut keislaman ayahandanya, Rimau Balakosa. Belum lagi kedatangan Kera Putih dan Garuda Ireng juga menuntut janji tentang pertemuan dengan Sang Hyang Wurung. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Kami pindahan dari kerajaan Krakatau saat Kemelut itu. Tapi apakah Anda tahu sejarah dari Pantai Kramat, terutama petilasan yang ada di dalam pantai tersebut? Pada purnama bulan depan, Pangeran Lodaya telah selesai dengan tugasnya. Kenapa pusaka Sangkuni yang menancap di tubuhmu? Apa sejatinya Muslim? Muslim? Oh, eta mah si Kuncen meureun jang. Kabere ilham meureun nya wangsit meureun. Keur tapa berata di. Baru tahu berarti. Radiona aktif sorangan jang. Muncul lagu si Mansur S. Seperti itu ternyata memang banyak juga di tengah masyarakat. Tiba-tiba muncul makam, tiba-tiba muncul petilasan. Pokoknya mah amun nemu manggi ieu non, manggi batu ngagunduk disangka Kuburan. makam. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Syiar dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada malam hari ini tim Syiar Dalam Gelap dikomandoi oleh guru kita bersama Ustadz Muhammad Hakim Bawazir akan mengungkap salah satu pantai yang berada di Desa Suak, Kabupaten Lampung Selatan. Kita akan mengungkap Pantai Keramat. Masya Allah, dari namanya aja udah keramat nih. Mudah-mudahan ada informasi tentang keramat. Dan yang menarik adalah ada salah satu petilasan dari Kiai Mansur. Siapakah Kiai Mansur itu? Mungkin kita langsung tanya aja kepada salah satu warga yang ada di sekitar tempat ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Sahrul ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Pak Sahrul tinggal di mana Pak Sahrul? Iya, di Cukumutun, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti sekitar sini ya? Iya. Oke, Pak Sahrul, pertama yang saya mau tanyakan ini terkait Pantai Keramat nih. Kenapa Pak tiba-tiba dinamakan Keramat? Apa ada mitos-mitos tertentu Pak? Ya, enggak gitu juga sih, Oh, Pak. enggak Cuman ya? emang dari dulu emang udah dinamakan Pantai Keramat gitu. Dari awalnya memang udah ada Iya. Pantai Keramat gitu ya. Itu kalau ada mitos yang beredar apa Pak kira-kira Pak ya? Enggak ada, cuman banyak orang yang jarah aja di sini. Ziarah Iya. di tempatnya Kiai Iya, Mansur. Iya. Masya Allah. Mereka melakukan apa? Ziarah tuh ada permintaan khusus atau membawa sesuatu waktu itu? Orang ini juga sih, Pak, itu pribadi sih. Oh, gitu. yang Iya. Bapak lihat mungkin ada sesuatu yang dibawa gitu ya? Kadang mereka itu mengaji gitu aja di sini. Oh, mereka tawasulan di Iya. sana ya. Masya Allah. Kalau untuk Pantai Keramat Pak, saya sempat Iya. baca-baca itu banyaknya korban meninggal ya. Iya, Pak. Bapak Sering sempat kanyut, tahu? Pak. Kanyut ya? Iya. Padahal ini pantai tidak terlalu Iya. deras lah ibaratnya ya. Itu kejadiannya memang sedang kondisi alam tidak baik atau memang apa sedang pasang gitu ya? Iya. Atau memang biasa-biasa aja terus keseret ombak atau gimana Pak? Ya biasa aja, cuman emang agak deras sih, Pak. Ombak itu agak deras, terus tahun kemarin aja ada sekitar 7 orang itu yang kanyut. Innalillahi. Itu muda-mudi tuh. Terus yang meninggal itu ada 2 orang. Yang meninggal 2 orang, Iya. innalillahi. Itu warga sekitar atau dari luar Pak? Dari luar, Pak. Dari luar? Dari luar. Mungkin mereka belum tahu Lokasi. kondisi alam Iya. sini ya. Akhirnya berenang tapi karena nggak paham Iya. keseret. Mungkin agak deras juga ombaknya. Masya Allah. Tapi kalau dari warga sini ada yang meninggal atau itu? Enggak ada, korban? Pak. Nggak ada ya, Warga sekitar alhamdulillah enggak kalau ada. gitu. Alhamdulillah. Itu yang dari jauh semua. Hmm. Iya. Dari jauh. Dan apa setiap tahun berulang atau memang ada Kadang waktu-waktu tertentu? 2 tahun sekali ada gitu. Hmm. Kadang waktu itu udah lama, itu setiap tahun dia Setiap tahun ada aja yang gitu ya. meninggal di situ. Innalillahi. Kemudian diketemukannya berapa hari? Biasanya kan kalau ke laut ini agak 1 hari, Pak. 1 hari Iya, ya? 1 hari ketemu dia. Ketemu di tempat yang sama dia Iya, tenggelam? iya. Oh gitu. Cuman paling pergeseran 100 meter lah dari tempat kanyut itu. 100 meter dari Iya. tempat kanyut. Masya Allah. Ini kalau dari goib-goib sendiri, Pak Sarulnya ada sempat merasakan atau pengalaman pribadi nggak nih? Ya, enggak sih, Pak. Cuman kalau warga emang kita teman itu banyak sih yang nemu di sini ini. Kadang ketemu, kalau malam itu ketemu perempuan tua di situ ya, berjalan di pinggir laut. Kemudian disamperin? Hilang, Pak. Hilang ya? Hilang. Waduh. Sosoknya perempuan nenek-nenek ya? Nenek-nenek. Ada lagi? Udah bongkok juga dia, emang udah tua. Udah tua, udah nenek-nenek pasti udah tua deh. Kalau yang lain Pak, mungkin ada penampakan lain atau suara-suara? Kadang buaya, kalau dulu itu buaya, Pak. Itu pas di muaranya itu yang dekat Keramat itu buaya dulu banyak, itu ada berapa buaya itu yang sering muncul itu. Itu buaya nyata atau buaya goib Pak? Itu tahu juga itu apa? Ya namanya buaya kita nggak tahu. Iya. Tahunya buaya aja. Tapi terlihat ya sama Iya. masyarakat sekitar ya. Masya Allah. Oke lah, sahabat Syiar, Masya Allah ini menarik juga nih terkait rahasia dari petilasan Kiai Mansur. Kalau Kiai Mansur sendiri nih Pak, Bapak tahu nggak siapa sih beliau itu Pak? Kurang tahu, Pak. Warga juga sekitar gitu. yang menamakan Iya. siapa itu Pak? Ini emang dari dulu sih, Pak. Oh dari turun Iya. temurun ya, cerita-cerita dari dulu ya. Banyak yang jarah itu dari jauh-jauh kadang, Pak. Dari jauh-jauh. Mereka malah tahu ya Pak. Iya. Oke, yang di sini malah nggak tahu Malah ini nggak siapa tahu. ya. Masya Allah. Ini menarik nih sahabat semua. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita bisa ungkap siapa sebenarnya Kiai Mansur yang ada di petilasannya yang ada di sini. Kemudian
apakah benar di sini ada penampakan-penampakan dari nenek-nenek ataupun dulu ada buaya-buaya yang memang kerap mewujudkan diri di alam manusia. Oke, sahabat semua, kita langsung aja ya kepada mediumisasi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak Mansur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Didi? Alhamdulillah sehat. Gimana? Siap? Mediator pertama? Siap. Oke, bismillah. Kita nggak ada pantai aja Mas, biar keren Mas. Pantai? Nah, yang itu tuh, yang itu tuh. Agak dibuka dikit, Bang. Agak dibuka dikit. Ya. Bismillah. Mulai ya. Biasa aja. Ya Allah ya Hayya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana su'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. 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 Masya Allah. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kalian ini siapa? Kami dari tim Siar Dalam Gelap. Anda siapa? Boleh saya tahu siapa Anda? Kenapa kalian datang kemari? Anda belum menjawab Untuk pertanyaan apa? saya. Kami datang ke sini untuk mencari informasi terkait Pantai Keramat. Apa kalian bilang? Pantai Keramat bukan di sini tempatnya. Di mana itu? Kalau Anda sendiri malam dari tempat ini? Pantai Keramat adalah kerajaan besar. Wah, Kera Putih di sini. Masya Allah. Kerajaan Kera Putih. Iya. Waduh, dan Anda mengenal mereka atau Anda salah satu dari mereka? Iya. Anda salah satu dari mereka? Kami pindahan dari kerajaan Krakatau saat Kemelut itu. Wah. Oke. Apakah Kemelut yang Anda maksud Raja Krakatau tidak ada di sini? Kalian sudah tahu rupanya. Saya menanyakan apakah benar saat itu yang Anda sebut Kemelut. Betul ya? Terus kenapa Anda pindah dari Krakatau ke tempat ini? Ke Pantai Keramat maksud saya. Karena di sini menyenangkan dan menenangkan kami. Masya Allah. Pemimpin kami, Resi Begawan Seradipura. Resi Begawan Seradipura.
ditugaskan untuk menghalau kalian. Wah, kenapa begitu? Kalian bermaksud tidak baik di sini bagi kerajaan kami. Oh, enggak, salah informasi berarti Anda ini. Kami datang ke sini hanya mencari informasi dari bangsa Anda terkait hal-hal ya, terkait kecelakaan ataupun Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anda lebih percaya yang membisikkan Anda daripada saya yang datang ke sini. Jangan-jangan kita diadu domba ini. Kami sudah beberapa kali mengalami hal seperti ini. Dan kami tidak akan percaya itu. Waduh. Bagaimana caranya biar kami percaya kepada Anda bahwa kami datang ke sini baik-baik? Sebutkan runtutan-runtutan pemimpin-pemimpin kalian. Baru aku percaya. Oke lah, kartu langsung aja nih. Guru saya bernama Muhammad Hakim Bawazir. Tidak mungkin. Dan di bangsa Anda menyebutnya Syekh Atoillah. Anda mengenal? Tidak mungkin. Lagi-lagi Anda tidak percaya kepada saya. Kenapa Anda bisa bilang tidak mungkin? Apakah Anda pernah bertemu dengan Syekh Atoillah? Atoillah dulu musuh kamu. Atoillah. Ya, harusnya Anda paham siapa beliau. Di mana dia sekarang? Ada tentu saja bersama kami. Dari Jawa. Untuk apa datang ke sini? Itulah, kami datang ke sini untuk mencari informasi, untuk meluruskan cerita-cerita yang terjadi di tempat ini, di tempat Pantai Keramat. Aku pernah dengar, dulu pernah terjadi kemelut di Raja Basah. Ada cerita apa itu? Dan rakyat-rakyat Atoillah menghalau kami saat bagi kami melaporkan kebegawan. Segeralah pergi dari sini. Insya Allah kita akan pergi dari sini ketika kami sudah mendapatkan informasi. Apa yang kalian cari? Saya tertarik dengan kerajaan Rakyat Putih. kami memusuhi Atoillah sejak dulu. Kalau Anda dari katanya Krakatau, nggak mungkin Anda memusuhi Syekh Atoillah. Nggak mungkin, karena saya tahu sejarahnya. Kecuali Anda mengaku-ngaku dari sana. Di mana pemimpinmu itu? Buat apa Anda ingin bertemu dengan beliau? Biar aku tahu, biar aku percaya. Sebelum pemimpinku marah dan membinasakan kalian semuanya. Masya Allah. Itu sangat mudah bagi kami. La quwata illa billah. Hidup mati hanya Allah yang memegang kekuasaan. Sama seperti kerajaan di Krakatau. Berarti benar ya, Anda ini salah satu yang tidak satu komando dengan kerajaan Krakatau. Jangan hanya menebak kamu, Jalma Menungsa. Hei, bangsa jin, saya tahu sejarah tentang Krakatau dengan Syekh Atoillah. Anda hanya mengaku-ngaku saja sepertinya. Di mana pemimpinmu? Ada. Aku ingin bertemu. Lantas apa yang ingin Anda lakukan? Itu urusanku. Justru harus saya tahu dulu, karena birokrasi seperti itu. Saya muridnya. Saya harus tahu apa yang akan Anda lakukan. Kalau memang dia benar-benar Atoillah, tunjukkan tampakan padaku.
Lantas apa yang akan Anda lakukan? Aku ingin sekedar bicara dengannya. Oh, sekedar bicara ya. Ingat ya, sekedar bicara ya. Tahu apa kamu denganku, urusanku? Urusan kami beda dengan urusan kalian. Kalau urusan Anda beda dengan urusan kami, Anda tidak perlu bertemu dengan guru saya. Jangan berbahasa-bahasa, tunjukkan kepadaku di mana dia. Tapi Anda harus meyakinkan saya dulu, tidak akan ada terjadi kerusuhan. Karena ketika terjadi kerusuhan, Anda akan berhadapan dengan saya. Bisa apa kamu? Saya tidak bisa apa-apa. La quwwata illa billah. Hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Wahai Allah, tampakkan dirimu. Jika memang benar kamu berada di sini, Anda bersikeras ingin bertemu dengan guru saya. tentu saja aku masih penasaran. Oke, kalau penasarannya baik, saya akan kabulkan. Coba saya tanyakan kepada beliau, apakah beliau ingin bertemu dengan Anda. Tapi kalau penasaran Anda ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, tentu saja tidak akan saya izinkan. Sombong sekali kamu, Atullah. Saya bukan sombong, tapi ini adalah ketegasan. Cepat tunjukkan padaku di mana dia berada. Siapa yang mencari saya? Beliau sudah datang. Lagi enak-enak. Iya, maaf Pak Sat. Anda tadi lagi ngeliat. Aduh. Anda mencari saya? Siapa jati dirinya dia? Belum, Bos. Kenapa Anda tidak mengutarakan jati diri Anda? Dia mengaku dari Krakatau, Pak Sat. Krakatau? Wah, pasti kenal dengan saya kalau Krakatau. Itulah. Kemelut masa itu, engkau masih tidak berubah, Atullah. Masya Allah. Saya berhadapan dengan siapa? Sang Panglima Kerajaan Kera Putih Sumatera. Oke. Apakah Anda yang berada di Bukit Santri? Iya. Rupanya kamu sudah tahu, Atullah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Raden Sukat? Saya sudah lama tidak berjumpa dengan Raden Sukat. Apa beliau baik-baik saja? Begawan Sutadipura. Iya. Ternyata kamu mengenalnya juga. Wah, jelas lah. Karena dia salah satu pembesar di Gunung Krakatau. Berarti benar yang dikatakan Begawan. Akan ada datang ke sini dan menguak sejarah masa lalu. Masya Allah. Tapi nggak perlu terlalu jauh lah. Karena memang untuk sementara ini sejarah tentang Krakatau saya secara pribadi belum berniat untuk membukanya. Termasuk tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sebagaiku juga meredam amarah tentang kebencian pada jalma-jalma kalian yang telah merebut kekuasaan kami. Oh, seperti itu. Maksud Anda dengan adanya pembangunan di area kekuasaan Anda? Maka dari itu kami menyingkir dari kalian, dari kerajaan kami yang dahulu, yang nyaman dan tentram. Betul sekali. Memang kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman semakin modern, pembangunan di sana sini. Namun yang disayangkan ketika manusia
melakukannya dengan secara semena-mena. Kami sangat menyayangkan itu. Begawan Suta berpesan padaku, siapapun yang datang harus aku temui. Dan saat ini aku berhadapan dengan Latoilah. Betul yang sekali. pada masa lampau musuh bebuyutan kami. Masya Allah. Seharusnya aku menghancurkanmu di sini. Namun pesan dari Begawan, tidak ada apa ini sebenarnya. Oke. Ada apa hubunganmu dengan Begawan adalah? Sebenarnya ini menyangkut satu kehidupan saya di masa silam. Tentang kehadiran saya pertama kali di Pulau Sumatera ini. Siapa itu? Yang Guru Sangyang Ananjaya juga berpesan. Oh. Apa pesan beliau? Jika bertemu dengan Atholah, tahan amarahmu. Apa ada hubungan dengan Eyang Ananjaya? Kapan Sang Hyang Ananjaya berpesan kepada Anda? Apakah sudah lama? Beberapa waktu yang lalu. Anda tahu bahwasanya beliau tadi malam pergi ke tanah Sumatera. Dan bertemu dengan kalian. Betul sekali. Benarkah seperti itu? Betul sekali. Karena saya memiliki hubungan yang dekat dengan Rojo Wiseso, salah satu murid kesayangan beliau. Rangga Wisesa. Oh, di sini namanya Rangga Wisesa. Masya Allah. Betul sekali. Mungkin Anda menyebutnya Rangga Wisesa, yang mewarisi tongkat sakti dari Sang Hyang Ananjaya. Berarti benar yang dipesankan kepadaku dari Kang Begawan. Tahan amarah. Betul sekali. Karena saya pun tidak ingin terjadi pertumpahan darah di tempat ini. Baiklah Atholah. Saya pribadi menghormati kedatanganmu. Dan ini akan saya sampaikan kepada Begawan. Silakan. Tapi apakah Anda tahu sejarah dari Pantai Kramat, terutama petilasan yang ada di dalam pantai tersebut? Konon katanya petilasan itu petilasan dari Eyang Buyut Mansur. Siapa dia? Saya juga nggak tahu, makanya saya tanya sama Anda ini. Apakah Anda mengetahui? Karena begitulah informasi yang saya terima dari namanya itu sudah seperti agama-agama kalian. Betul sekali. Kami tidak mengetahuinya. Dari bangsa kami tidak seperti itu. Tapi betul, ada sesosok manusia yang bernama Ki Buyut Mansur ke tempat ini dahulu kala. Kami hanya berhubungan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kami dahulu. Yang Anda anggap suci. Dan itu bukan urusan kami. Oke. Tapi tentang keberadaan petilasan itu, apakah sudah ada sejak dulu atau baru-baru saja itu?
dibuat oleh manusia. Daerah di situ masih termasuk kawasan kerajaan Keraputih, Sumatera. Jalma-jalma manusia. Kami tak peduli dengan mereka. Oke. Jadi Anda sendiri tidak memiliki banyak informasi tentang keberadaan petilasan tersebut. Iya. Yang jelas di sini aku sudah mengumpulkan cerita darimu dan akan kubawa kepada Kang Begawan. Oh, seperti itu. Bagaimana dengan sang penguasa laut, sang Ratu Ibu? Apakah Anda mengenalnya? Ada hubungannya dengan Anda? Tentu. Beliau pemimpin kami. Oh, pantasan saja Anda diperintahkan untuk menahan emosi. Aku tidak menghasilkan apa-apa di sini. Hanya menyambut kalian. Oke. Saya terima sambutan Anda. Namun karena Eyang Sangyang Ananjaya ada di belakang kalian, tentu saja kami akan tunduk pada pemimpin kami juga. Alhamdulillah. Itulah yang kami harapkan. Kita berkomunikasi secara damai. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Setra Taruna, Sang Panglima Wanara dari Gunung Santri. Baiklah. Ada lagi ingin Anda sampaikan? Tetap berhati-hatilah kepada jalma-jalma kami. Banyak yang dari sisi kami tak mengerti seluk-beluk yang hanya akan membuat kemelut dan keributan. Oke. Apakah kami akan kedatangan tamu tak diduga dari kerajaan Ratu Ibu? Iya. Dan itu pasti akan terjadi. Baiklah. Kami akan menghadapi siapa yang perlu kami hadapi. Ya sudahlah, lanjutkan. Aku izin pamit. Silakan. Untuk menemui Sang Begawan Resi. Silakan. Terima kasih kedatangannya, Tolah. Kami juga menghargai kedatangan Anda. Alhamdulillah. Oke, sahabat syiar, pembukaan. Ternyata ada satu utusan dari kerajaan Keraputih ya. Jadi memang beberapa jaraknya saya juga kurang tahu, beberapa kilometer di sebelah kiri saya ini ada satu perbukitan. Nah, kami menyebutnya memang dari bangsa mereka itu Bukit Santri. Ya, dan di sanalah letak kerajaan Keraputih berada. Yang memang kerajaan ini erat kaitannya dengan kerajaan Krakatau sebagai kerajaan terbesar di dataran Lampung Selatan ini. Namun memang kemelut yang terjadi itu sampai sekarang masih sering terjadi, terutama tentang keberadaan kekuasaan dari laut di pantai barat ini ya, pantai selatan sampai ke barat yang dikuasai oleh kerajaan Ratu Ibu. Tapi apa yang dikatakan oleh utusan dari Keraputih ini mudah-mudahan juga nggak terjadi, karena memang kita lebih banyak untuk menggali informasi baik dari nama, mitos, ataupun keberadaan petilasan
yang disandarkan kepada sosok nama Ki Buyut Mansur. Apakah betul beliau pernah datang ke sekitar ini untuk tentu saja untuk mendakwahkan Islam? Karena dari segi namanya sendiri indikasinya beliau ini seorang muslim, dan tentu saja ketika seorang muslim pergi ke suatu tempat, yang dilakukan adalah bagaimana mampu untuk bersyiar terhadap ajaran Islam. Baiklah sahabat syiar, kita akan coba lanjutkan mediator kita. Kayaknya ada satu mediator kita yang hilang kesadaran dari awal juga, yaitu Kiki. Kita akan coba komunikasi, ya, siapa makhluk yang masuk ke dalam tubuh Kiki. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan terjadi pula interaksi dan dialog dengan makhluk lainnya. Oke sahabat syiar, tiba-tiba mediator kita Bang Kiki ya, tiba-tiba sedang duduk di kursi, langsung tidak sadarkan diri, dan sekarang ada makhluk kayaknya yang mulai masuk ke raganya. Kita coba sempurnain ya. Sempurnain aja Bang Kiki. Bang Kiki. Oh, tahan dulu. Hah? 32 menit. Kang jaga ini meja. Udah masuk. Oke sahabat syiar, ternyata sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa saya berhadapan? Tiba-tiba Anda masuk ke raga ini. Bisa berbicara? Oke, ada yang akan Anda sampaikan? Tiba-tiba Anda masuk ke raga ini. Apakah sudah bisa berdialog? Iya. Siapa? Yang masuk ke mediator? Jangan dipercaya. Oke. Kenapa Anda tiba-tiba mengatakan jangan dipercaya? Apakah yang masuk itu bukan makhluk dari sini? Masih seperti tidak ada yang berubah. Apa yang tidak berubah menurut Anda? Kalian. Kami. Ya.
Kenapa bisa Anda berpendapat seperti itu? Masih sama. Masih sama. Apa tujuan kalian saat ini? Saat ini kami ingin mencari informasi yang konon katanya di daerah pantai Keramat ada sosok atau petilasan Ki Buyut Mansur. Lalu, apakah betul di sini ada? Yang kamu maksud jasad atau pendampingnya? Nah, yang kami cari informasinya apakah ada jasadnya atau cuma hanya petilasan, hanya beliau singgah ke daerah sini. Dan beliau itu siapa? Apakah beliau seorang ulama yang menyebarkan agama Islam ke daerah sini, sehingga kami bisa mempelajari apa yang beliau sampaikan di daerah sini. Ternyata benar dugaanku, masih sama, tidak ada yang berubah. Apanya yang tidak berubah? Dan kalau boleh saya tahu, Anda ini siapa? Apakah Anda pengikutnya beliau? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Lihat sendiri. Lihat sendiri. Kenapa Anda menepuk-tepuk tanah? Lihat sendiri. Saya tidak bisa melihatnya. Lalu untuk apa kesini? Kami hanya ingin mencari informasi. Beliau ini siapa? Apakah beliau ini pensiar agama Islam atau bukan? Dan konon katanya ada beberapa mitos yang terjadi di daerah sini. Salah satunya ada penampakan buaya. Apakah itu sungguhan atau bukan? Masih sama. Masih sama. Tidak ada yang berubah. Apanya yang tidak berubah? Bisa Anda jelaskan kepada kami apa yang tidak berubah? Di perjanjian 40 hari, tentu kalian ingat. Perjanjian apa? 40 hari. Oh, apakah Anda dari Gunung Saka? Ingatan Anda bagus. Masya Allah. Bagus. Ada apa tiba-tiba Anda masuk raga ini? Apa yang ingin Anda sampaikan? Menagih janji. Janji apa?
Janji yang kalian buat. Emangnya seperti apa? Dengan siapa Anda berjanji? Dengan siapa? Dengan Syekh Athaillah? Iya. Ya, Emangnya perjanjian apa? tanyakan kepadanya. Saya ingin langsung dari Anda. Tidak. Karena saya mungkin tidak nyimak pada saat itu. Tidak. Apa yang dibicarakan? Anda lihat dulu di sekeliling Anda. Lihat dengan jelas apa yang ada di sekeliling Anda. Sekeliling saya banyak sahabat-sahabat Syiar dan kru. Emangnya apa yang Anda lakukan? Saya menagih janji. Ya apa janjinya? Biar saya sampaikan. Hadirkan dia Ya? ke hadapan saya. Siapa? Syekh Athaillah? Ya. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Biar nanti saya sampaikan ke beliau. Dia sudah tahu siapa saya. Oh begitu. Bagaimana saya menyampaikannya? Kan saya akan menyampaikan ke beliau. Katakan padanya, ada yang menagih janji. Masya Allah. Baiklah, tunggu Anda sebentar ya. Kalau memang tidak ingin membicarakan apa perjanjian itu, rasa tidak ada perjanjian dulu. Gunung Saka. Gunung Saka Mau menagih janji. nagih janji. Iya, Janji apa? Nggak tahu. Itu janjinya si Hendra itu. Aneh tanya juga nggak Nggak. jawab. Ente Gunung Saka ini Hendra. Dia udah nyebut identitasnya, namanya Kang Acep. Enggak, Pak Ustadz. Enggak. Udah Nanti- ditanya? Nanti juga tahu katanya. Nanti juga tahu. Oke, saya berhadapan dengan siapa ini? Dari Gunung Saka saya dengar ya. Betul. Ya, sampean. Ya, saya kira siapa? Kenapa nggak bilang-bilang dulu ke saya? Dra, kawan lama ente nih. Hah? Ini ingat SDG pertama kali nih, Dra. Iya. Alhamdulillah, Anda ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul sekali. Iya, itu teman saya ngomong, saudara saya. Sombong. Oh, sombong, sombong kan Dra. Masya Allah. Berarti kita agak reunian nih. Reuni. Oke, Raden Saka. Apa yang membuat Anda datang ke tempat ini dan hadir dalam kegiatan kami? Apa tujuan sebenar kamu? Oke, tujuan kami datang ke tempat ini tentu kami ingin mengungkap serta menelusuri mitos yang ada yang beredar di tengah masyarakat tentang Pantai Kramat, sekaligus petilasan yang ada di dalam pantai tersebut. Konon katanya bernama Ki Buyut Mansur. Apakah Anda pernah mendengar nama itu? Lalu untuk apa?
Ya kita mau nelusuri mitos betul apa enggak. Jangan-jangan itu hanya kamuflase saja. Yang hakikatnya bukan petilasan. Atau Ki Buyut Mansur atau Syekh Mansur belum pernah ada datang ke tempat ini. Ternyata dugaan saya benar. Wah, alhamdulillah. Masih sama seperti ketika kita berjumpa. Betul sekali. Kegiatan kita memang mengungkap mitos. Jangan sampai mitos-mitos yang ada malah menyesatkan umat Islam. Lalu kenapa Anda mengikuti urusan dari kaum kami? Ya jelaslah. Di mana ada kebatilan, di situ harus ada kebenaran yang berperan untuk menolak kebatilan tersebut. Sama, masih sama. Betul sekali, masih sama. Dan akan terus seperti itu sampai yaumil qiyamah. Bagaimana dengan 40 hari kita? 40 hari? 40 hari apa ya? 40 hari apa, Indra? Oh, waktu itu agak sibuk, Indra ya? Jadi nggak bisa datang gitu. Hendra, waktu itu ada acara apa, Hendra? Itu tanggung jawab, Hendra. Tanggung jawab. Hah? Ah, sibuk liputan. Tentu kedatangan kami tentang masalah 40 hari itu apa ya? Kami tidak menyanggupi. Karena urusan kita sesungguhnya telah selesai. Tidak. Tidak. Apakah ada persoalan yang belum terselesaikan? Ya. Padahal Anda telah kami kalahkan. Belum tentu. Oh, belum tentu. Padahal udah. Dia pernah kan? Videonya masih ada. Hah? Oh, mau diulang lagi? Masya Allah. Raden Saka. Sudahlah. Tak perlu diperpanjang dendam Anda kepada kami. Tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan kami pun pernah berkomunikasi dengan Sang Hyang Gajah Sora. Anda tentu mengenal Sang Hyang tersebut. Ya. Lalu apa urusannya? Kita hilangkan dendam itu. Anda tentu memiliki tugas. Namun jangan halangi kami, karena kami pun memiliki tugas. Silakan masing-masing melaksanakan tugasnya masing-masing. Tapi Anda sudah mengikut sertakan bangsa kami. Mengikut sertakan itu sebagai edukasi bagi kami. Tidak. Agar kami mengetahui strategi Anda. Tidak dengan kaumku. Oh, lantas kaum siapa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah. Shalli ala nabiyina Muhammad. Bismillah. Oke, Di, coba sadarin, Di. Hendra, sadarin. Oke, sahabat siar, cukup menarik ya. Ternyata pergerakan kita pun selalu diawasi, terutama makhluk yang pernah kita bangun sebuah komunikasi. Kurang lebih di awal-awal pergerakan SDG 4 tahun yang lalu, Raden Saka. Dan sahabat yang belum menonton bisa melihat tayangannya di 40 hari perjanjian Gunung Saka. Di awal-awalnya itu agar mampu memahami dialog-dialog yang tadi telah kami buka. Sahabat siar, memang seperti itulah hakikatnya ya makhluk-makhluk sebangsa
jin setan yang senantiasa menyimpan dendam. Dia tidak rela ketika apa yang dia lakukannya itu ada hamba-hamba Allah yang mencoba meluruskan. Dianggapnya kita sombong, dianggapnya kita ikut campur. Padahal kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Dan tentu saja apa yang dilakukan itu tidak disukai oleh mereka, kaum-kaum yang senantiasa menyebarkan kesesatan. Baiklah sahabat Syiar, kayaknya Kiki akan ada kerasukan makhluk lain. Saya juga nggak tahu, belum tahu makhluk apa yang masuk ke tubuh Kiki. Ya kita akan coba telusuri lebih lanjut apakah Kiki masih mampu untuk menerima energi makhluk tersebut atau kita langsung netralisir. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Sampai kapan Anda akan terus mengusik dari bangsa kami? Oke, sampai tugas kami selesai. Baik. Sampai Allah menyuruh kami pulang. Selesaikan perjanjian kita. Selesaikan perjanjian kita. Apa? Selesaikan perjanjian kita. Di mana ingin diselesaikan? Apakah di lokasi yang sama? Dimanapun. Aku siap. Dimanapun. Kenapa nggak di sini aja? Baik. Oke. Bila Anda memaksa. Loh, saya nggak memaksa loh. Anda yang memaksa untuk menyelesaikan itu. Padahal saya sudah menganggap persoalan itu telah selesai. Panglima Sungkawa juga telah apa ya? Telah bertobat kali ya dia. Panglima Sungkawa. Hadirkan dia. Hadirkan dia. Waduh. Saya ingin tahu. Untuk apa saya hadirkan? Sudah sampai mana dia sekarang? Panglima Sungkawa. Oke lah. Namun yang terpenting adalah urusan kita berdua. Saya tidak memaksa Anda karena saya anggap persoalan itu telah selesai. Tapi kalau menurut Anda persoalan itu belum selesai dan perlu diselesaikan, mari kita selesaikan pada malam hari ini. Ya, karena saya sudah lama menunggu saat ini. Wah, alhamdulillah. Saya ingin tahu. Ternyata masih ada yang menanti-nanti kedatangan saya. Baiklah, penyelesaian seperti apa yang Anda kehendaki? Masih sama. Masih sama. Ingin tahu. Apa yang ingin Anda ketahui? Yang Anda punya. Oh, seperti itu. Apakah saya boleh mengajarkan murid saya bagaimana cara melawan Anda? Terlalu sombong. Terlalu sombong. Terlalu sombong. Masya Allah. La quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana? Anda siap? Oke, Kang Ucep siap? Ada Raden Saka. Di Korwil kok bisa ada di belakang situ. Baiklah, saya ditugaskan oleh guru saya untuk menghadapi Anda. Saya akan berdoa terlebih dahulu.
Kenapa Anda tiba-tiba menyerah? Tenangkan dulu, jangan mendahului. Yang kencang pada aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillah. 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 Allahu akbar. Bismillah. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillah, Allahu akbar. Kamu cek, ikutin. Majuan lagi. Majuan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian khasyata. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.